warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Alin Kemalita, NIM 202111243 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan buku tentang Hukum Perlindungan Konsumen karya Selina Trisiwi Kristianti SHM Hum. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Sinar Grafika pada tahun 2009 yang berlokasi di Jakarta. Terdiri dari 207 halaman dan 8 bab. Adapun isi dari buku ini pastinya memuat seputar tentang hukum perlindungan konsumen. Jadi bab pertama dari buku ini itu membahas tentang latar belakang hukum perlindungan konsumen. Terdiri dari pengantar yang berisi latar belakang adanya hukum perlindungan konsumen, yakni munculnya globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, di mana hal tersebut menimbulkan adanya suatu hubungan antara produsen dengan konsumen yang harus diperhatikan. Lalu selanjutnya juga menyetuskan berbagai gerakan perlindungan konsumen, misalnya itu adanya organisasi seperti Konsumen Internasional atau CI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, lalu ada juga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut juga dengan LPPUM, MUI, dan sebagainya. Bab kedua membahas tentang pengertian hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada unsur-unsur definisi dari konsumen tersebut terdiri dari yang pertama ada setiap orang, kedua pemakai, tiga barang dan atau jasa, keempat yang tersedia dalam masyarakat, 5 bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada barang dan atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan. Adapun hak-hak konsumen terdiri dari yang pertama ada hak konsumen untuk mendapatkan keamanan. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Lalu yang ketiga ada hak untuk didengar. Keempat ada hak untuk memilih. Kelima ada hak untuk mendapatkan produk barang dan atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Lalu yang keenam ada hak untuk mendapatkan ganti rugi. Yang ketujuh ada hak untuk mendapat penyelesaian hukum. Yang kedelapan ada hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesembilan ada hak dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir ada hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen. Selanjutnya dalam bab ini juga membahas secara singkat mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Bab ketiga membahas tentang perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum konsumen antaranya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar dan ketetapan.
MPR. Yang kedua ada hukum konsumen dalam hukum perdata dan hukum dagang. Lalu yang ketiga ada hukum konsumen dalam hukum publik, seperti hukum administrasi, hukum pidana, dan perdata internasional. Pada bab keempat membahas tentang berbagai aspek hukum perlindungan konsumen. Aspek tersebut terdiri dari aspek keperdataan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan informasi seperti iklan dan label, serta yang berkaitan dengan perikatan. Lalu aspek lain ada aspek publik, yakni hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum transnasional. Pada bab kelima membahas prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, terdiri dari prinsip tanggung jawab, product liability atau bisa disebut juga dengan tanggung jawab produk, dan pembahasan singkat mengenai norma-norma perlindungan konsumen. Misalnya bisa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada bab ke-6 membahas tentang lembaga atau instansi dan perannya dalam perlindungan konsumen. Badan atau lembaga perlindungan konsumen tersebut di Indonesia diantaranya ada yang pertama ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lalu yang kedua ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang ketiga ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada bab ke-7 membahas isu-isu hukum perlindungan konsumen. Misalnya dalam periklanan dan perlindungan konsumen, contohnya ada dalam iklan obat-obatan. Lalu yang kedua ada dalam perjanjian standar atau bisa disebut juga dengan perjanjian baku. Yang ketiga ada layanan purna jual atau after sale service. Yang keempat ada hak atas kekayaan intelektual. Yang kelima ada perasuransian, dan yang keenam ada produk pangan yang dapat membahayakan konsumen. Selanjutnya pada bab ke-8 atau pada bab terakhir itu membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan dalam dua cara. Ada secara litigasi dan non litigasi. Pada cara litigasi yakni melalui peradilan umum, sedangkan secara non litigasi itu terdapat 5 cara. Di antaranya ada melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. Demikian ulasan saya mengenai buku yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen karya Selina Trisiwi Kristianti SHM Hum. Semoga dengan adanya video kali ini dapat memberikan gambaran secara umum mengenai buku Hukum Perlindungan Konsumen. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab pertama buku ini membahas tentang latar belakang hukum perlindungan konsumen. Terdiri dari pengantar yang berisi latar belakang adanya Oke, kali ini rekam.